Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia buat kita semua. Bapak Ibu, saya hari ini hari Kamis 25 Mei 2023, saya Bahrudin, pengurus komunitas kurikulum Merdeka dan juga sebagai kepala sekolah SDN Cikerut, ingin mencoba menyampaikan ulang atau mengingatkan terkait dengan penilaian hasil belajar peserta didik. Karena pekan depan kita sudah melakukan penilaian akhir tahun atau juga sumatif akhir tahun. Bapak saya hormati, marilah kita coba mengurai terkait dengan bagaimana sih penilaian kedua-duanya, terutama ada perubahan regulasi terkait dengan penilaian asesmen untuk kurikulum 2023. Baik, langsung saja kita coba bagaimana pengimplementasian atau informasinya. Seperti yang disampaikan bahwa visi pendidikan Indonesia mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Indonesia dan berakhlak mulia, bergotong royong dan berkebinekaan global. Hal ini merupakan adalah profil pelajar Pancasila. Seperti dari tahun ke tahun bahwa regulasi kurikulum ini juga dengan kebijakan-kebijakan yang dilindungi oleh Permendikbudristek nomor 5 tentang SKL, kemudian Permendikbud nomor 7 terkait dengan standar isi, Permendikbud nomor 16 terkait dengan standar proses, kemudian Permendikbud Ristek Disti nomor 21 dengan standar penilaian, dan Kepmendikbud Ristek 262 terkait dengan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian di pasal 12 Permendikbud 21 2022 pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian hasil. Ini ditetapkan oleh kepala unit utama yang membidangi kurikulum dan asesmen. Ini ada pedoman yang Bapak Ibu bisa dapat dari platform Bapak Ibu sekalian di Merdeka Mengajar. Itu silakan di-download saja, ada pedoman atau panduan pembelajaran asesmen kurikulum 13 dan pedoman pembelajaran dan asesmen pada kurikulum Merdeka, atau nanti linknya sampaikan di deskripsi. Nah, ini satuan pendidikan menerapkan kurikulum 13 termasuk satuan pendidikan pelaksanaan IKM mandiri dapat memilih menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum yang baru atau menggunakan penilaian yang lama. Jadi Bapak sekalian, di sini tidak diharuskan untuk yang baru, tapi yang lama juga masih boleh. Dan ini ada surat edaran dari kementerian ya, dengan penggunaan panduan pembelajaran asesmen kurikulum 2013. Kemudian ini saya kira ini perencanaan pelaksanaan, kita tidak usah bahas. Jadi perencanaan ini, nah ini bentuk asesmen seperti biasa, ada formatif, ada juga sumatif. Kemudian instrumennya ini dilandasi atau tekniknya dengan observasi, kinerja, proyek, dan tes tertulis. Kemudian instrumen penilaiannya tes lisan, penugasan, portofolio. Lalu bagaimana pelaporan kemajuan pembelajarannya? Kalau satu pendidikan menyiapkan hasil belajar atau rapot peserta didik, PAUD dan seterusnya, ada identitas, gitu kan? Rapot peserta satu pendidikan ini seperti ini.
Dan pada nomor 8 di unit ini, pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar, laporan pencapaian profil penguatan pelajar Pancasila, portofolio, paspor keterampilan, ini skill untuk SMK ini, prestasi akademik dan non akademik, kemudian ekstrakurikuler, penghargaan peserta didik, dan tingkat kehadiran. Ini isinya. Ini formatnya Bapak sekalian, format pada rapot kurikulum merdeka. Jadi simpel saja, identitas, kemudian nomor mata pelajaran, nilai akhir dan capaian kompetensi, kemudian kolom lanjutnya ada ekstrakurikuler dan juga kehadiran, lalu ada titi mangsa atau dan yang ditandatangani guru, orang tua dan kepala sekolah. Ini untuk SMP, ini untuk SD ya, untuk SD, ini untuk SMP, ya, untuk SMP. Ini kira-kira atau SD SMP sama saja. Format untuk kurikulum 2013. Yang dulu nilai sikap itu ada religius dan ada spiritual dan juga sosial. Sekarang lebih kepada profil pelajar Pancasila sikapnya. Kemudian untuk pengetahuan dan keterampilan dijadikan satu, nilai akhir dengan capaian kompetensinya. Kemudian ada yang ini sama nilainya, ada ekstrakurikuler dan ketidakhadiran. Jadi saya kira tidak jauh berbeda. Ini referensinya silakan saja di pedomannya, tadi saya sampaikan, nanti ada di link di deskripsi. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan terkait dengan pedoman pembelajaran. Nah, Bapak sekalian saya hormati, berikutnya kami akan cobakan bagaimana sih mengisi di contoh yang saya punya, di SD Cikrut punya. Ini salah satu sampling saja yang sudah kami improve terkait dengan rapot di kurikulum 2013 yang tadi disampaikan bahwa kurikulum 13 itu tidak banyak merubah, hanya pada nilai sikap yang spiritual dan sosial itu dirubah kepada profil pelajar Pancasila. Dan kalau yang versi dulu pengetahuan dan keterampilan dipisah 2 kolom, sekarang dijadikan 1. Akan coba saya paparkan seperti apa. Ini contoh yang saya punya, yang kami miliki. Yang pertama kami coba menginput data dasar. Di sini nilainya berapa, ininya berapa dan sebagainya. Ekstrakurikulernya bisa ditambah, misalnya di sini pencak silat, kan? Dan tentunya ekstrakurikuler ini dipayungi oleh perwal kalau misalnya di kabupaten kota, atau perbub ya, bupati. Kalau di provinsi jenjang SMA, SMK itu pergub. Jadi kalau tanpa didasari itu saya kira bukan untuk terutama untuk mulok. Kalau misalnya ekstrakurikuler itu disahkan dan disepakati oleh oleh sekolah terkait dengan visi misinya dan sesuai dengan kemampuan sekolahnya. Kemudian seperti biasa ini selanjutnya Bapak sekalian, ini error ya.
Jadi ini salah satu contoh yang kami punya Bapak sekalian. Oke Bapak sekalian, demikian paparan yang sudah kami coba terkait dengan bagaimana perubahan ini sudah diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.